Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Saifuddin MHI, yang kami hormati Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore hari ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penuntun zaman kebaikan, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga mau'izatun hasanah, yang keempat pengumuman, dan yang terakhir penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Ummul Kitab. Liridhahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqu ya Wakil
wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wasfi aksatana daima hayatina ilal khairi qaribna anni sari baghina wa qurqarajauna akhiran bil malmuna balik maqasidana wa ijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ibu-ibu pengajian Nurul Masjid Toh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yaitu Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Andes Saifuddin MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Mukhlasin yang saya hormati, niki ngapunten sangat saya duduk di atas nih. Mungkin kurang sopan, jadi mohon maaf kepada ibu-ibu. Apalagi panjenengan niku dari segi usia mungkin lebih sepuh, lebih tua dari saya. Saya sekali lagi mohon maaf. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya didhawuhi Ibu Malik untuk mendampingi ibu-ibu ngaji sarang-sarang ya. Lah, kalau karena kurang persiapan jadi kalau bekto kitab mawon. Kalau maos kitab mungkin kalau jelasaken. Ngeten nggih ibu-ibu. Kalau bekto kitab namanya Ibanatul Ahkam. Kitab ini adalah syarah atau komentar dari kitab Bulughul Maram. Jadi biasanya yang pernah mondok, aku pernah ngaji kitab Bulughul Maram, kitab hadis. Nah, kitab Bulughul Maram niku disyarahi atau dikomentari oleh dua orang yang melahirkan dua kitab. Salah satunya adalah kitab Ibanatul Ahkam karangan Syekh Alawi Abbas Al-Maliki. Saya mulai saja dari awal nih. Ada dua jilid, jilid pertama dan jilid kedua. Jilid keduanya ada di rumah, tidak saya bawa. Jilid pertama sebagaimana kitab-kitab yang lain selalu diawali dengan pembahasan tentang thaharah, tentang kebersihan, tentang kesucian. Kenapa
kitab-kitab fikih terutama niku diawali dengan taharah. Itu menunjukkan bahwa kebersihan itu sebetulnya sangat penting di dalam Islam. Cuman kadang umat Islamnya niku yang kemudian dalam kurun waktu tertentu tidak memperhatikan lagi tentang kebersihan. Dahulu ketika Islam niku sedang jaya-jayanya, mulai masanya Umayyah, Abbasiyah sampai masanya Turki Utsmani. Turki Utsmani niku jaya-jayanya abad ke-15, ketika abad ke-16 ketika mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kristen Barat, yang sekarang Konstantinopel itu ada di Istanbul, Turki. Itu orang-orang Eropa yang kalau sekarang kita mengenal mereka sebagai orang-orang yang modern gitu ya. Sementara kita ini seakan-akan terbelakang. Orang-orang Eropa itu ketika datang ke Turki, mereka kagum terhadap umat Islam. Karena di Turki mereka melihat bathroom, kalau sekarang kita melihatnya di hotel-hotel itu ada bak mandi besar. Itu bak mandi besar di hotel-hotel itu berasal dari Turki. Yang dulu umat Islam di Turki itu mandi dari bak besar itu sehari minimal 2 kali. Sementara orang Eropa pada saat itu seminggu mandi sekali. Jadi sangat terbelakang. Jadi orang-orang Eropa itu tidak terlalu mementingkan kebersihan. Umat Islam justru yang mementingkan kebersihan. Tetapi lambat laun seiring kemunduran dunia Islam dan sebaliknya Barat maju, maka sekarang kalau kita lihat negeri-negeri yang paling jorok di dunia itu lebih banyak berasal dari negeri-negeri yang dihuni oleh mayoritas berpenduduk Muslim. Buang sampah sembarangan, sungai, selokan dekat kita ini kadang banyak sampah mengalir. Sungai di Jakarta ini buatan namung kresek, tapi bisa jadi kulkas, rice cooker, kasur niku dibuang ke sungai. Siapa pelakunya? Kalau dari segi agamanya saya yakin 90% Muslim itu, umat Islam. Nah, padahal ajaran kita kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab hadis selalu diawali dengan babut tohar, yang menunjukkan bahwa kebersihan, kesucian itu sangat penting di dalam Islam. Kalau badhe maos hadis yang pertama dari kitab niki. Kitab itu bab pertamanya dikasih judul Babu Ahkamil Miyah. Bab tentang hukumnya miyah. Miyah niku jamak dari kata ma'un miyahun. Orang Arab kadang menyebut muyah, yang artinya adalah air. Bab menerangkan tentang hukumnya air. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu atau mitatuhu. Akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa ibnu Khuzaimah wat Tirmidzi wat Tirmidzi wat Turmudzi boleh wa rawahu Malikun wasyafi'i wa Ahmad. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah niku sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa paling banyak meriwayatkan hadis? Karena Abu Hurairah niku tidak menikah. Karena tidak menikah dia tidur di masjid. Karena tidur di masjid, maka dia hampir setiap saat ketika Rasulullah keluar dari rumah selalu bisa dilihat oleh Abu Hurairah.
Jadi Abu Hurairah itu hanya yang ada di dalam rumah Rasulullah yang tidak bisa dijangkau oleh beliau. Nah, hadis-hadis yang ada di dalam rumah itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Sementara di luar rumah itu banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Karena Abu Hurairah itu sangat senang terhadap peliharaan kucing. Nah, radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata fil bahri, mengenai laut. Mengenai hukumnya laut, lautan. Kata Rasulullah, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa, adapun laut, at-tahuru ma'uhu, itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkai yang ada di laut. Jadi air laut itu suci hukumnya dan bisa menyucikan. Jadi air itu kalau suci berarti tidak najis, tetapi belum tentu air yang tidak najis bisa dipakai untuk bersuci. Nah, misalnya, apunten niki atau teh niku suci boten? Ada teh misalnya di gelas, suci boten? Suci nggih? Kalau nggak suci nggak bisa diminum dong. Tapi boleh nggak dibuat bersuci? Pakai untuk wudhu, untuk cebok misalnya, bisa? Tidak bisa. Berarti air teh itu hanya suci tetapi tidak mensucikan. Nah, kalau air yang suci dan juga mensucikan, ya misalnya yang di belakang itu, kita buka keran, itu suci. Diminum pun kalau panjenengan purun dan kerso, sakit ya? Misalnya minum dari keran langsung, nggak apa-apa ya, boleh. Dipakai untuk bersuci, jenengan punya hadas kecil, berwudhu pakai air itu bisa. Karena air itu suci dan menyucikan. Tapi kalau air teh hanya suci tetapi tidak menyucikan. Nah, air laut niku meskipun rasanya asin, pahit kadang-kadang, tetapi air laut itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kepaksone nggak ada air lain untuk berwudhu, pakai air laut boleh. Nah, gitu. Al-hillu maitatuhu, bangkai hewan yang ada di lautan itu juga halal. Bangkai ikan halal. Jadi hadis ini menjadi muqayyad, menjadi pembatas, menjadi limitasi dari ayat Al-Quran. Ayat apa? Ayat yang menyatakan hurrimat alaikumul maitatuh. Di dalam Al-Quran ada ayat diharamkan alaikum, atas kamu, al-maitatu, bangkai. Makan bangkai hukumnya haram. Niku kan nggak ada penjelasan di Al-Quran itu. Seakan-akan semua bangkai haram. Tapi dengan kita belajar hadis ini, ternyata kita tahu bahwa tidak semua bangkai haram dimakan. Ada bangkai yang boleh dimakan. Bangkai apa itu? Bangkai hewan yang ada di laut. Ikan misalnya. Ikan mati dimakan? Boleh. Halal. Ikan. Kalau selain ikan sama. Paus niku ikan apa buatan? No? Ikan apa buatan paus niku? Ikan gitu. Ikan paus. Boleh dimakan buatan? Ikan paus. Boleh gitu? Boleh, asal panjenengan kerso. Cuman karena
kegeden. Kadang ada paus yang panjangnya sampai 5 meter niku. Mau makan itu rasanya pripun ngeten. Jangankan paus. Kadang orang mau makan lele kalau kegeden niku nggak mau kan? Nah, niku soal lain. Tetapi bukan berarti lele yang besar itu najis. Betul? Kita saja yang nggak mau makan. Kalau lelenya suci, boleh dimakan gitu. Sama dengan ikan paus yang besar itu, yang di laut itu, termasuk kalau mati halal. Ada paus terdampar di Parangtritis, di sate rame-rame, boleh gitu. Atau hewan-hewan lain yang ada di laut, niku semua bangkainya halal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam ditambah Ibnu Abi Syaibah. Kemudian lafadznya dikeluarkan juga oleh Ibnu Huzaimah, Imam Turmudi, dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi 3 pendiri madhab sama-sama meriwayatkan hadis ini. Nah, dari hadis ini dapat diambil pengertian pertama, yutlabu mimman jahila syai'an ayyas'ala anhu ahlal ilm. Yutlabu diharapkan, diminta, an jahli syai'in, mimman jahila syai'an, dari orang yang bodoh, yang tidak mengerti sesuatu, ayyas'ala, untuk bertanya tentang sesuatu itu. Bertanya kepada siapa? Ahlal ilmi, terhadap orang yang ngerti, orang yang memiliki pengetahuan. Jadi nek panjenengan tidak mengerti hukum, maka diharapkan bertanya kepada yang mengerti hukum. Ahlal ilmi. Jangan nanya hukum, nanyanya ke tukang bengkel motor. Nah, tidak pas. Jadi nanya ke ahli fikih. Niku kira-kira sholat kula niku pun sah napa dereng? Ada video baru niku tadi saya lihat di grup WA yang di Az-Zaitun. Di samping, kalau video yang dulu kan hanya sholat Id nggih, campur. Ini ada campur juga, laki-laki perempuan, yang satu ngadep ke barat misalnya, yang satunya ngadep ke selatan, yang satunya ngadep ke utara, masih di tempat yang dekat begitu. Kemudian ketika takbir ada yang kemudian menggok ke sana, ada yang menggok ke sana. Nah, itu kalau kita nggak paham tentang hukumnya, nanya ke ahli fikih. Kinten-kinten model ngeten niku sah napa boten salate. Nah niku lho. Nek salat ngadep ngetan niku sah napa boten? Salat ngadep ngidul misalnya niku sah napa boten? Nah niku lho. Tanya sama yang ahli fikih. Apapun, ibu-ibu kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, nek boten paham, tanya. Kalau fikihnya nanya ke laki-laki juga boleh, tidak harus kepada perempuan. Misalnya panjenengan tanglet kinten-kinten bedone darah haid kalih darah istihadah niku napa Pak Ustaz? Boleh nggak nanya sama Pak Ustaz yang laki-laki? Boleh. Nah, itu kaitannya dengan hukum. Gitu loh. Kaitannya dengan hukum boleh nanya sama yang ahli fikih meskipun dia laki-laki, tidak perempuan. Saling ngeten. Jadi jangan kalau kita tidak tahu tidak bertanya. Yang kedua, jawazu rukubul bahri li ghairi ta'atin li anna as-sa'ila innama raqibahu lis-shaidi. Boleh melintasi laut li ghairi ta'atin, untuk tujuan tidak taat kepada Allah. Nah, ada orang nyebrang ke Kalimantan pengen berjudi. Boleh saja melintasi lautan itu. Kenapa? Li annasaila innama raqibahu lis-shaidi. Karena orang yang bertanya ketika dia melintasi laut itu tujuannya adalah lis-shaidi,
untuk napa? Soidih itu untuk berburu. Nah, berburu kalau di laut ya berarti berburu ikan, berburu lain-lain, kepiting misalnya dan lain-lain. Boleh. Yang ketiga, khauful atsi yubihu tarka isti'malil ma'i al-mu'addil syurbi fi at-taharati li iqrarir rasul as-sa'ili 'ala al-muhafadhati 'alaihi wa 'adami at-tatahhuri bihi. Khawatirnya atas haus, yubihu tarka isti'malil ma'i, membolehkan untuk meninggalkan penggunaan air al-mu'addili surbi, yang disediakan untuk minum fit taharati, di dalam bersuci. Liiqrarir rasulis sa'ili, liiqrarir rasuli, karena ketetapan Rasulullah as-sa'ila terhadap orang yang bertanya, alal muhafadhati alaihi, untuk menjaga air itu, wa adamit tatahhuri bihi, dan tidak bersuci dengan air itu. Jadi kalau misalnya ada orang kehausan, yang ada hanya air yang mau dipakai untuk bersuci, misalnya untuk berwudu, maka boleh air itu dipakai untuk minum, ya, untuk mengobati rasa haus. Terus gimana wudunya? Kan airnya sudah dipakai. Bahkan termasuk bukan hanya yang haus manusia, hatta anjing sekalipun, kalau ada anjing kehausan, tidak ada air kecuali air yang mau kita pakai untuk berwudu, maka dianjurkan air itu digunakan untuk memberikan minum terhadap hewan yang sedang membutuhkan. Nah, terus berwudunya gimana? Nah, masih ada cara lain. Tayammum misalnya. Gitu loh. Nah, ini kalau belajar maqasidus syariah, mana yang masuk daruriyat, mana yang masuk hajiyat, mana yang primer, mana yang sekunder. Yang primer tentu menyelamatkan jiwa manusia atau hewan. Itu yang paling penting. Sedangkan toharoh itu masih bisa diganti yang lain, itu berarti masuk sekunder. Nah, ini ini orang nggak paham, woi pokoknya ini untuk wudu, jadi nggak boleh, apalagi mau dipakai untuk memberikan minum anjing. Padahal dari sekian hewan itu yang bisa masuk surga anjing. Kambing, sapi nggak ada ceritanya kambing sapi masuk surga. Meskipun kambing dan sapi itu setiap Idul Adha dikurbankan, ya, ratusan ribuan bahkan jutaan sapi dan kambing mungkin, tapi nggak masuk surga. Hewan itu ya mati, habis ya habis, hilang ya hilang. Karena hewan itu termasuk tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Beda dengan manusia mati gak selesai, dia masih harus berlanjut ke alam yang lain untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Tapi dari sekian hewan yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, ada hewan yang masuk surga. Salah satunya anjing. Hewan yang lain adalah ontanya Nabi Soleh misalnya. Makanya lebih mengutamakan, termasuk sekalipun anjing yang kehausan, untuk dikasih minum meskipun air itu disediakan untuk bersuci. Nah, itu. Yang keempat, ma'ul bahri tahirun mutahharun yarfa'ul hadatsa wa yazilul khabath. Air laut itu tahir mutahhir, suci dan mensucikan, yarfa'ul hadasa, yang bisa menghilangkan apa air laut itu, al hadasa terhadap hadas baik kecil maupun besar, wa yazilul khabatha, dan bisa menghilangkan kotoran. Jadi misalnya ada orang punya rumah pinggir pantai, terus kok ada telek di emperan rumahnya, tidak ada air lain kecuali hanya air laut. Boleh tidak mensucikannya pakai air laut? Boleh.
Nah, air laut itu suci dan mensucikan. Panjenengan mau sholat harus wudhu dulu, ternyata nggak ada air lain kecuali air laut, boleh. Panjenengan punya hadas besar setelah berhubungan dengan suami misalnya, nggak ada air lain kecuali air laut, ya terpaksa mandi besar pakai air laut, boleh, boleh, karena air laut itu suci dan mensucikan. Yang kelima, as-samaku la yahtaju ila zakatin li'anna syari'a ahalla maitatahu wa mithlahu baqi hayawanil ma'is. As-samaku adapun ikan, samak, la yahtaju ila zakatin itu tidak memerlukan untuk disembelih. Jadi kalau ikan tidak perlu disembelih. Kenapa? Li'anna syari'a, karena sesungguhnya syari' itu Allah atau Rasulullah, ahalla maitatahu, telah menghalalkan bangkainya ikan. Bangkainya saja halal, ngapain disembelih? Nah, ngeten. Jadi nggak usah disembelih. Termasuk ikan yang besar, Pak. Iya. Ikan yang besar sekalipun tidak perlu disembelih. Hidup-hidup cemplungkan ke wajan atau apa gitu, nanti mati di dalam. Walaupun kadang wah ini nggak berperi kehewanan, Pak. Masa masih hidup-hidup langsung digoreng, gelepar-gelepar gitu. Sebaiknya dimatikan dulu. Misalnya kayak lele nih, lele itu bukan disembelih saja nih, niku kayak disembelih itu sebetulnya hanya untuk ngambil kotorannya. Seandainya tidak ada kotorannya di situ, ya lele itu nggak usah disembelih. Nah, jadi ikan itu nggak perlu disembelih. Wong bangkainya saja halal. Bukan hanya ikan, wa mithlahu baqi hayawanil ma'is. Ikan-ikan atau hewan-hewan air yang lain juga sama. Lele kan tidak di laut, gitu, tapi di air tawar. Sama kedudukannya dengan ikan yang ada di lautan. Jadi nggak perlu disembelih. Yang keenam, hillu akli maitatil bahri min dawabihi allati la ta'ishu illa fihi. Halal hukumnya makan bangkainya lautan, min dawabihi, dari hewan-hewan melata, dari hewan lah, hewan yang ada di lautan itu, allati la ta'ishu illa fihi, di mana hewan itu tidak bisa hidup kecuali di laut. Jadi yang halal bangkainya itu adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut. Makanya kepiting itu ulama ikhtilaf, ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat ulama? Karena sebagian ulama yang mengharamkan kepiting berpendapat bahwa kepiting itu hidup di dua tempat, yakni di lautan atau di air dia bisa hidup, di daratan dia bisa hidup. Tapi ulama yang lain menghalalkan kepiting. Kenapa? Karena menurut ulama itu yang dimaksud itu bukan hanya sekedar hidup, tetapi bisa mencari ma'isyah. Nah, kepiting itu menurut sebagian ulama yang membolehkan, dia bisa hidup di laut, di air, dan bisa mencari penghidupan di sana. Tetapi dia di daratan hanya bisa hidup, tetapi tidak bisa mencari makan. Coba lihat orang-orang yang nangkap kepiting hidup, dimasukkan ke wadah, itu biasanya dikasih makan, dikasih nasi. Tujuan apa? Supaya dia bisa makan. Karena dia tidak bisa mencari makan sendiri di daratan. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh ulama yang menghalalkan kepiting. Nah, termasuk saya. Saya mengikuti mazhab yang boleh. Karena saya suka kepiting. Oh, kalau panjenengan nggak suka kepiting gara-gara sudah umur, kolesterol, itu bukan karena kepitingnya haram kan? Nah, tapi karena panjenengan punya penyakit. Sama dengan orang yang punya diabetes stadium berapa,
makan gula hukumnya apa? Orang punya diabetes yang stadium tinggi misalnya, makan gula, hukumnya apa? Hukum itu kan ada 5, gitu? Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Orang punya penyakit diabetes stadium tinggi, makan gula, hukumin apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Napa? Haram. Hukumnya haram toh? Kenapa? Karena kalau dia makan gula bisa menyebabkan kematian terhadap orang itu. Nah, pertanyaannya, apakah gulanya secara zat itu haram? Gula yang sama, yang haram bagi yang punya penyakit diabetes, dimakan orang yang tidak punya penyakit diabetes, hukumin apa? Hukumin apa? Boleh kan? Gula yang sama loh. Gula yang sama. Berarti kalau begitu gulanya itu zatnya tidak haram. Zatnya. Zat gulanya tidak haram. Dia menjadi haram tergantung dari siapa yang mau menggunakan. Ngerti? Makanya bukan zatnya, ya sama tadi. Saya kolesterolnya tinggi, Pak. Kalau makan kepiting itu kolesterolnya tinggi, ya haram. Tapi bukan berarti kepitingnya haram. Kecuali panjenengan sudah berpendapat apakah panjenengan punya penyakit kolesterol atau tidak, bahwa kepiting itu haram. Nah, itu beda lagi. Berarti panjenengan mengikuti ulama yang mengharamkan kepiting. Nah, terserah. Nah, milih pundi? Milih yang mengharamkan apa menghalalkan? Oh, menghalalkan mawon. Orang Jogja biasa makan kepiting apa boten? Arang-arang ya. Nah, kalau orang Madura, wong selatannya laut, utaranya laut, kita sering makan kepiting. Eman-eman ya diharamkan. Akhirnya halal. Nah, tapi di keluarga saya itu unik. Almarhumah ibu saya itu menghalalkan kepiting. Karena ibu saya itu tidak bisa makan daging. Daging sapi, daging kambing, daging ayam itu nggak bisa makan. Ikan laut kalau yang agak besar nggak bisa. Jadi hanya seperti teri itu baru bisa mau makan. Yang kasihan kalau lebaran. Yang lain perasaan kita gitu. Lebaran itu makan sate, makan enak gitu lah. Nah, ibu saya nggak bisa makan apa-apa. Maka ketika lebaran itu makanan paling enak bagi ibu saya itu kepiting. Sementara bapak saya itu adalah orang yang mengharamkan kepiting. Karena taklid sama gurunya yang mengharamkan kepiting. Yang lucu, yang mencarikan kepiting untuk ibu saya, itu bapak saya. Sehari sebelum lebaran tuh datang ke pasar nyari kepiting untuk istrinya. Yang menghalalkan kepiting, yang beli mengharamkan kepiting. Itu jadi pelajaran penting bagi saya di satu keluarga. Yang ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, tapi bisa akur. Lah saya ikut ibu, jadi menghalalkan kepiting. Karena enak rasanya kepiting. Rajungan itu juga enak. Ya, itu termasuk hewan laut. Yang ketujuh, jawazul jawabi bi aktsara minas su'ali tatmiman lil faidati wa ifadatan li ilmi ghairil mas'uli anhu. Boleh menjawab melebihi dari pertanyaan. Kadang kan ada orang bertanya sedikit, kok jawabannya jauh banget. Niku boleh. Boleh. Kenapa? Tatmiman lil faidati. Karena untuk menyempurnakan faidah. Nek dijawab singkat, faedahnya nggak dapat semua. Tapi nek dijawab agak panjang lebar, karena misalnya kalau ini pertanyaan ini berkaitan dengan ini, nah yang ini kalau nggak ikut dibahas, maka nggak sempurna. Maka boleh bahkan menjawab hal-hal yang di luar pertanyaan, itu boleh.
Itu loh. Misalnya ada ustadz ditanya oleh jemaah pengajian, pertanyaannya singkat kok jawabannya yo panjang lebar, boleh. Itu loh. Jadi tidak harus pertanyaan itu dijawab sesuai dengan panjang pendeknya pertanyaan. Nah ini. Niku penjelasan dari hadis yang pertama. Kalau lanjutkan nggih, hadis yang kedua. Niki masih berkaitan dengan tohar. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Niki kita buat interaktif mawon nggih. Nek panjenengan punya pertanyaan langsung angkat tangan boleh. Nanti kalau saya bisa jawab saya jawab. Nek enggak bisa ya tak jawab enggak bisa. Nah, ngeten. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a sesungguhnya air tahurun itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Tidak bisa membuat air itu najis. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat air itu najis. Hadis ini akhrajahu salasatu, diriwayatkan oleh 3 imam, wa shahhahahu Ahmad, dan Imam Ahmad menjadikan hadis ini sebagai hadis sahih. Di air itu suci. Tidak ada yang bisa membuat air itu najis. Itu kan hadisnya secara umum. Nah, nek cuman dibaca begitu kita nggak paham. Opo iya? Semua air itu tidak bisa dibuat najis. Nek ada air, niki air aqua niki nek terbuka di atas ada cicak nelek ke dalam niku najis napa boten? Lah nek miturut hadis niki kan enggak najis toh. Terus boten? Karena hadis ini sifatnya umum, maka perlu penjelasan tentang isi dari hadis itu. Nah, penjelasannya begini. Ikhtalafat ara'ul ulama'i fil ma'i idza khalatathu najasatun wa lam taghayyar ahadu awsafihi. Ikhtalafa ara'ul ulama, berbeda pendapat ulama fil ma'i tentang air idza khalatathu najasatun, jika ada najis yang bercampur yang masuk ke dalam air itu, walam tughayyir ahadu awsafihi, dan tidak berubah salah satu sifat air itu. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Fadhahaba Malikun ila annahu tahurun qalilan kana aw katsiran. Maka berpendapat Imam Malik ila annahu tahurun, bahwa sesungguhnya air itu suci, qalilan kana aw katsiran, baik itu sedikit maupun air itu banyak. Jadi nek air aqua niku niki kula buka terus ada cicak nelek masuk ke dalam, tapi airnya tidak berubah sifat. Sifat air itu ada 3. Pertama adalah warnanya, kedua baunya, ketiga rasanya. Nah, kalau ketiga-tiganya dimasukin telek cicak ke dalam, warnanya nggak berubah. Dicium yo mambuni tetap sami. Dirasain ngapunten bisa. Dicoba dirasain yo podo wae. Sebelum diteleki sama setelah diteleki yo podo rasanya. Menurut mazhab Maliki niki suci loh. Niki suci. Meskipun air ini sedikit. Sedikit itu maksudnya apa? Sedikit itu maksudnya kurang dari 2 kullah. Yang dimaksud air banyak itu kalau 2 kullah ke atas. 2 kullah ini ukurannya berapa? 1 hasta begini, persegi luas. Kalau ada tempat air kayak di belakang niku, nah, sekitar segini itu 2 kullah namanya. Kalau 2 kullah itu disebut air banyak. Kurang dari itu disebut air sedikit. Nah, niku. Niku mazhab Maliki. Kenapa begitu pendapatnya? Amalan bihadzal hadisi, karena mengamalkan dari hadis ini. Hadis ini kan
innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci dan tidak ada yang bisa membuat air itu najis, baik itu sedikit maupun banyak. Ngeten lho. Ini mazhab Maliki. Wa hakama bi adami tahuriyatihi idza ghayyaratin najasatu ahad awsafihi. Dan menghukumi madhab Maliki niku menghukumi bi adami tahuriyatihi, dengan tidak sucinya air itu. Madhab Maliki menghukumi air ini tidak suci apabila idza ghayyarat, apabila najisnya itu merubah salah satu sifatnya. Tapi kalau salah satu sifatnya berubah, maka air itu najis menurut madhab Maliki. Tadi dijatuhin telak cicak, kok warnanya jadi keruh, berarti najis. Warnanya tetap jernih, tetapi nih dirasai kok beda, najis. Napa malih? Bau. Dirasain tetap sama, warnanya tetap sama, tapi kok bau, berarti najis. Prinsipnya di situ kalau madhab Maliki. Kita ikut siapa? Kita tidak ikut madhab Maliki. Jadi tunggu dulu, nanti kita ikut siapa? Wa dhahabatis Syafi'iyyah wal Hanafiyyah wal Hanabilah ila qismatil ma'i ila qalilin tadarruhun najasatu mutlaqan. Maaf, ila qalilin tadurruhun najasatu mutlaqan wa katsirin la tadurruhu illa ma ghayyara ahad awsafihi as-salasati launihi aw ta'mihi aw rihihi. Sedangkan madhab Syafi'i, madhab Hanafi dan madhab Hambali, tiga madhab yang lain selain madhab Maliki niku berpendapat ila kismatil ma'i, untuk membagi air itu ila qalilin menjadi dua, yakni air sedikit tadurruhun najasatu, di mana najis itu bisa memudaratkan air itu, bisa merusak air itu, wa katsirin la tadurruhu, dan air yang banyak dibagi menjadi air sedikit dan air yang banyak. Kalau air sedikit dengan adanya najis bisa merubah air itu, kalau air banyak tidak bisa dirubah meskipun kemasukan najis, illa kecuali ma ghayyara ahad awsafi, kecuali najis itu merubah salah satu sifat dari air itu. Launihi, warnanya, ta'mihi, rasanya, aurihihi, atau baunya. Jadi kalau selain madhab Maliki niku dibagi dulu, ada air sedikit dan air banyak. Jadi air sedikit dan air banyak itu hukumnya berbeda. Kalau madhab Maliki sama, sedikit atau banyak sama. Yang penting tidak berubah salah satu dari sifat air itu. Wakhtalafu fi haddil qalili wal katsiri. Tetapi persoalannya, ulama-ulama itu juga masih berbeda pendapat tentang batas sedikitnya dan banyaknya air itu tidak sama. Ya loh. Masing-masing madhab itu memberikan batasan sedikit itu begini, yang lain begitu, beda-beda. Ngeten. Fadhahabatis Syafi'iyyah wal Hanabilatu, maka berpendapat madhab Syafi'i dan madhab Hambali ila annal qalila madunal kullataini. Jadi dua madhab ini, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, berpendapat bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan air yang sedikit adalah madunal kullataini, yakni air yang tidak sampai kepada 2 kullah. Yang enggak nyampe 2 kullah disebut air sedikit. Wal katsira, sedangkan air yang dimaksud air banyak, kullatani fama fauqah, adalah air yang nyampe 2 kullah atau lebih. Itu madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Wahtajju, madhab Syafi'i dan madhab Hambali ini berhujjah, berdalil bihaditsil kullataini, dengan hadis yang menjelaskan tentang
mengenai dua kullah. Ada hadis yang lain. Waja'alu mukhassisan li hadzal haditsil mutlaqi, dan hadis tentang dua kullah itu mentahsis. Napa mentahsis niku? Menghususkan. Jadi hadis ini, hadis yang saya baca tadi itu adalah umum, yang mentahsis hadis itu adalah hadis tentang dua kullah. Itulah yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan mazhab Hanafi wa dhahabatil Hanafiyatu ila annal qalila ma kana duna ashrin fi ashrin wal katsira aksuhu. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan air sedikit adalah yang di bawah madun ashrin fi ashrin niku 10 di dalam 10. Niki penjelasan apa yang dimaksud 10 di dalam 10, 10 per 10 niku begini. Niki kalau napa niki? Tempat air napa? Bak air. Kalau kita di ujung bak ini kita goyang sedikit air itu, maka yang di ujung di sini ini tidak berubah karena goyangan tangan kita, maka itu disebut air banyak. Air banyak. Tapi kalau di ujung sini kita goyang pakai tangan, di sini juga ikut gerak, maka air ini menurut madhab Hanafi air sedikit. Itu yang dimaksud ashrin fi ashrin. Jadi tergantung dua sisi ini kalau digerakin nggak berubah itu berarti banyak. Kalau digerakin di sini berubah berarti airnya air sedikit. Itu saja. Nah, tapi kalau madhab Syafi'i dan madhab Hambali batasannya adalah 2 kullah. Nah, berapa 2 kullah itu? Ada kitab lain namanya kitab Fathul Qadir. Kitab Fathul Qadir itu adalah kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang konversi ukuran-ukuran Arab ke dalam ukuran-ukuran yang umum di Indonesia. Nah, misalnya tadi napa niki? 2 kullah itu berapa? 1 ritel, 1 mud itu berapa? Nah, kalau kita kan mengenalnya ons, gram, kilogram kan gitu toh. Jadi itu dikonversi sehingga kita bisa tahu. Terus kalau luas, panjang lebar luas niku napa? Sentimeter misalnya ngeten toh. Sentimeter, di atasnya meter, kilometer kan itu toh. Nah, itu kitab itu bisa membantu kita mengkonversi ukuran-ukuran Arab. Karena kebanyakan kitab-kitab fikih terutama yang dikarang oleh orang Arab itu menggunakan ukuran-ukuran Arab. Nah, untuk mengkonversi ke ukuran-ukuran kita ada kitab yang baik namanya kitab Fathul Qadir. Nah, itu. Tapi secara gampangnya seperti ini ukurannya. Jadi kalau tingginya begini, lebarnya begini, ada ember tingginya segini, lebarnya begini, ini 2 kullah. Kalau 2 kullah atau lebih, tangan masuk ke dalam itu tidak membuat air itu mustakmal. Tapi kalau di bawah 2 kullah, ada ember kecil niku yang biasa kita beli di pasar, itu jelas nggak nyampe 2 kullah niku. Terus panjangan wudhunya, cara wudhunya memasukkan tangan ke dalam ember itu air yang jenengan masukin tangan itu menjadi mustakmal. Mustakmal itu apa? Mustakmal berarti sisa dari air itu tidak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Terus caranya pripun? Ya pakai gayung. Ambil pakai gayung terus. Dan tetesan dari air wudu kita tidak boleh masuk ke dalam air yang ada di ember. Ini yang saya sering perhatikan salah kaprah. Niku mohon maaf, saya nggak tahu persis kalau di sini nggih. Cuman di kampung saya tinggal di Maguwo di Singosutan itu. Dan sudah saya tegur itu memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu kalau di Maguwo itu ada 2 cara menurut saya yang saya lihat ya.
Satu niku ada semacam lincak niku. Kemudian keluarganya itu duduk sehingga jenazah itu, mayitnya itu ditaruh di atas pahanya atau dipegang begini kan. Nah, cara yang kedua biasanya langsung ditidurkan di tadi itu, di lincak itu, kadang di bawahnya dikasih gedebong pisang niku. Nah, itu caranya. Cuman bukan itu yang saya jadikan persoalan. Yang saya jadikan persoalan itu air itu ditaruh di bawah. Air yang dibuat untuk memandikan itu loh, ditaruh di bawah. Wadahnya itu ember-ember kecil. Dan kadang dikasih kembang. Dikasih kembang, dikasih apa. Persoalannya adalah meskipun air itu suci, mensucikan, tapi ketika itu dipakai yang dari sini ciprat ke sana, itu sudah tidak lagi suci. Itu sering. Bukan berarti saya menolak, oh ini nggak boleh dikasih kembang Pak. Enggak, bukan soal kembangnya. Kembang terserah. Yang penting kembangnya suci. Tapi jenazah ini tidak suci. Karena cara mensucikannya, cara memandikannya tidak benar. Terus gimana Pak supaya benar? Supaya benar ditutup dong. Embernya ditutup, ambil pakai gayung. Sehingga ketika kita memandikan cipratannya tidak masuk karena ada tutupnya. Kalau tidak, terakhir ketika dianggap bersih jenazah itu, ambil selang yang air dari keran mengalir, kemudian disiramkan terakhir. Boleh diniatin, yang niatin sinten? Yang memandikan dong, masa jenazahnya berniat untuk mandi besar? Tapi kalau bertanya-tanya, jangan-jangan orang yang memandikan jenazah itu tidak ada yang meniatkan untuk memandikan besar, mandi besar. Hanya sekedar memandikan. Hal itu penting loh. Jadi orang yang memandikan, biasanya keluarganya, kalau enggak biasanya yang jenis kelaminnya sama. Ini jenazahnya perempuan yang memandikan sesama perempuan, meskipun bukan keluarga. Yang laki-laki ya keluarganya, meskipun berbeda kelamin, atau yang bukan keluarganya kalau sesama jenis kelaminnya. Itu nggak ada yang berniat memandikan besar jenazah ini. Padahal jenazah ini terakhir kalinya mandi besar loh. Berarti hanya sekedar kayak mandi biasa, menghilangkan kotoran. Nah itu makanya harus diperhatikan. Nah, saya nggak tahu persis di sini seperti apa. Monggo panjenengan yang ngerti, nggih. Mungkin ada lelayu cobi diperhatikan. Carane pripun? Nek boten sae, dereng sae, ya monggo dibenahi bareng-bareng. Bukan bermaksud menyalahkan, nggih, tapi kan untuk kepentingan kemaslahatan selanjutnya. Nah niku. Yang kedua saya juga mengkritik, nih mumpung masih jenazah, nggih. Saya sering mengkritik di kampung saya. Itu kan jenazah itu dimandikan, di sekelilingnya ditutup pakai kain. Tapi kain itu dipegang orang. Pertanyaannya siapa yang megang? Kadang yang megang itu pemuda dan pemudi yang nggak ada kaitannya dengan keluarga si jenazah, gitu. Kadang juga bukan pemuda, sudah orang dewasa, nggak ada kaitannya juga dengan jenazah, bisa melihat jenazah yang tidak sudah meninggal kok Pak, dia nggak akan malu kok. Jenazah itu harus kita hormati. Itulah Islam. Jangankan orang yang masih hidup, yang meninggal sekalipun kehormatannya masih harus kita jaga. Jangan auratnya diombar kepada semua orang. Itu Islam yang sudah mati loh. Apalagi yang masih hidup. Masih hidup kok ngumbar aurat kemana-mana. Wong yang sudah mati aja kita jaga kehormatannya. Makanya saya usul besok kalau memandikan jenazah, kalaupun tidak punya lincak yang bisa ditaleni napa niku? Seperti ini loh, napa niku jenenge? Gorden itu.
cari kayu 4 kayu itu yang bisa untuk gorden itu ditali di situ, nggak usah dipegang orang. Kecuali yang mau megang itu, dan megangnya harus tinggi loh. Kalau megangnya rendah begini artinya orang di luar itu masih bisa melihat jenazah, ya mending jangan. Itu perlu juga diperhatikan. Masalah-masalah sederhana sebetulnya nggih. Tapi kadang kita itu lupa bahwa itu penting. Nah, makanya itu penting termasuk bagi adik-adik yang masih muda-muda ini untuk belajar. Nah, besok adik-adik yang masih muda-muda ini akan menggantikan generasi yang sudah lebih tua. Nah, ngeten. Jadi termasuk tadi air itu harus betul-betul benar caranya memandikan jenazah ataupun menggunakan mandi besar misalnya. Sama, jenengan mandi besar itu kalau ngambil airnya dari air yang banyak 2 kulah nggak apa-apa. Bekas air yang jenengan tuangin ke tubuh masih banyak di sini, terus tangannya masuk lagi kan berarti airnya masuk ke dalam wadah bak mandi itu. Tapi kalau bak mandinya besar nggak ada masalah, nggak jadi mustakmal. Tapi cuma ember kecil, terus habis nyiram nih masih banyak air di sini, terus ngambil lagi airnya netes-netes ke dalam menjadi mustakmal. Sementara mandi besarnya airnya belum merata ke seluruh tubuh. Mandi besar itu disebut sudah cukup kalau airnya sudah merata ke semua tubuh. Bukan hanya ketika sekali gayung, sekali siram pakai 1 gayung hanya membasahi rambut, punggung belum basah, kaki belum basah, itu belum cukup. Yang dimaksud sudah cukup mandi besar itu kalau sudah air itu merata ke seluruh badan. Dan namun gayung pertama cukup daerah kepala, nopo yang kedua harus niat lagi, nggak usah. Niatnya cukup sekali. Jadi meskipun harus supaya merata berkali-kali nyiram pakai gayung, niatnya cukup sekali yang di awal. Apalagi kalau langsung berenang ke dalam kolam renang. Kalau kolam renangnya bersih nih kok, langsung ketika mau loncat niat. Niat mandi besar, atau mandi di sungai, ketika mau berendam di sungai nih kok langsung niat. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau yang wadahnya kecil itu yang harus berhati-hati. Kecuali keran. Oh, nek keran itu nggak masalah. Kan tapi kan tidak semua kamar mandi orang itu ada shower gitu. Ada showernya. Kalau shower itu aman. Di samping ngirit air, dia tidak akan mungkin menjadi air mustakmal. Karena cipratan air tidak akan masuk ke dalam keran itu kan. Jadi enak itu. Pakai keran itu lebih enak. Nah, cara mandi besarnya atau cara berwudunya kalau pakai keran. Yang perlu diperhatikan hanya cipratannya. Nah, masjid ini bagus ini. Saya tadi ke belakang itu lihat bagus karena di bawah ada air. Jadi ulama-ulama zaman dahulu terutama di Jawa itu kenapa kamar mandi terutama masjid itu dikasih airnya itu banyak itu di belakang, lebih dari 2 kulah. Sehingga cipratan air itu masuk ke air tidak membuat kaki kita najis. Tapi kalau kering, sementara cipratan keramik yang bawah itu agak tinggi, bahkan cipratannya bisa melebihi di atas betis, itu malah najis semua kita itu. Jadi banyak orang ngambil wudhu tapi badannya najis. Kalau najis sholat ya jelas gak sah. Makanya ada hadis yang lain, kebanyakan siksa kubur itu dikarenakan kita tidak hati-hati terhadap masalah najis itu. Jadi arsitektur tempat wudhu itu penting. Nah, bagaimana arsitektur yang memang sesuai dengan fikih. Nah, jadi kalau ada misalnya turunnya air dari keran, terus ada tanggelan ini kenapa mas? Nih. Ada penghalangnya, kaki kan ada di sini. Ini ada penghalang, itu bagus itu.
Karena cipratan air tidak langsung ke kaki kita, dihalang oleh tembok itu. Kalau tidak seperti di belakang airnya banyak seperti itu. Tapi kalau rata di bawah itu, rata, ketika air ke bawah langsung ciprat ke kaki kita atau bahkan di atasnya kaki, itu menjadi najis. Dan banyak orang tidak memperhatikan itu gitu loh. Padahal itu penting. Baik. Oke, yang tadi. Satu lagi mungkin masih cukup baik waktunya. Cukup. Satu hadis lagi. Oke. Hadis yang ketiga supaya ganjil. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Hampir sama hadisnya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a sesungguhnya air la yunajjisuhu syai'un tidak bisa membuat air itu najis illa ma ghalaba ala rihihi kecuali sesuatu yang bisa mengalahkan apa sesuatu itu ala rihihi terhadap baunya air, wa ta'mihi dan rasanya air, wa launihi dan warnanya air. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah tetapi didhaifkan oleh Abu Hatim. Ada redaksi lain dari Imam Baihaqi, al-ma'u tahurun, air itu suci, illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, kecuali yang berubah rihuhu baunya, aw ta'muhu atau rasanya, aw launuhu atau warnanya berubah, binajasatin karena najis atau sebab najis, tahdutsu yang jatuh apa najis fihi di dalam air. Nah, pengertian dari hadis nomor 3 ini adalah ajma'al ulama'u annal ma'a idza waqa'at fihi najasatun faghayyarat ahadu awsafihi launihi aw ta'mihi aw rihihi fahuwa najisun. Jadi ulama sepakat, meskipun tadi saya sudah menjelaskan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi semua ulama sepakat tentang apa? Tentang kalau ada air kejatuhan najis dan berubah salah satu dari sifatnya, baunya, rasanya, warnanya, maka air itu najis. Baik itu air sedikit maupun air itu banyak. Ada masjid punya kullah, punya apa tadi? Kullah atau jeding atau apa ini, Bu? Pokoknya bak mandi gede sampai 2 meter. Terus ada orang ngambil letong sapi dimasukkan ke dalam tempat air tadi, terus airnya berubah jadi agak kuning. Itu meskipun airnya banyak, 2 kullah lebih, itu najis. Karena berubah salah satu sifat. Tapi kalau hanya kejatuhan telek cicak, nggak ngaruh sama sekali. Rasanya ya podo, baunya sama, warnanya tetap sama, maka air itu nggak najis. Dan kita ngambil wudhu memasukkan tangan ke dalam air yang baknya gede itu nggak masalah. Nggak masalah, nggak usah pakai gayung. Bahkan turunnya air dari wajah juga jatuh ke dalam bak itu. Itu juga nggak merubah status dari air itu. Air itu tetap suci dan mensucikan. Nah, dulu di pondok saya itu bak mandi untuk wudhu itu mungkin gedenya itu ukuran 5x5 meter. Tingginya sekitar 1,5 meter. Gede banget. Nah, jadi santri ambil wudhu ya ke dalam. Jadi kalau bangun pagi untuk sholat subuh nih, termasuk beleane ya masuk ke dalam tempat itu ya nggak apa-apa. Air itu tetap suci dan mensucikan. Karena tidak merubah salah satu sifat dari air itu. Tapi kalau berubah maka najis. Nah, kalau air yang sedikit meskipun tidak berubah najis kalau menurut mazhab Syafi'i. Nah, kita ini mengikuti siapa?
Mengikuti madhab Syafi'i. Jadi kalau ada air begini, hanya satu botol aqua ini, kejatuhan telek cicak dari atas, meskipun tidak berubah sifatnya, maka ini najis. Berarti tidak boleh kita minum. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Kalau kita nyuci baju ini misalnya bajunya anaknya yang ngompol, nyucinya misalnya di ember atau di mesin cuci. Nah, kira-kira pripun carane panjenengan nyuci? Kalau di ember misalnya, air dulu, terus airnya dikasih deterjen. Napa nih yang dibasahi dulu? Airnya dibasahi, pakaiannya dibasahi. Dari air mana? Namung dibasahi. Dibasahi artinya dibuang baunya pipisnya. Tapi tidak suci kan? Tidak suci toh? Hanya menghilangkan baunya toh? Leres boten? Terus direndam. Ember kecil toh? Ember besar, seberapa besarnya Bu? Yo paling yo kecil juga toh? Enggak nyampe 20 lah toh maksudnya? Jenengan sampun yakin mboten niku suci? Bersihin dulu niku mensucikan apa membuang baunya Bu? Lenggih, membersihkan itu belum tentu mensucikan loh. Niku masalah sederhana, masalah kehidupan sehari-hari kita. Jadi lebih baiknya panjenengan itu kalau airnya sedikit, baju yang najis itu ditaruh dulu di ember, baru disiram air. Jangan dibalik, air dulu, baru diambil bajunya yang najis, ataupun baju yang menurut panjenengan sudah dibersihkan, tapi tidak disucikan. Hanya sekedar dibuang ompolnya atau dibuang, misalnya kalau anaknya di celana niku nya dibuang, tapi kan belum tentu suci nih. Terus dimasukkan ke dalam air yang kita siapkan yang kadang sudah dikasih deterjen. Itu salah, terbalik. Jadi harusnya baju yang najis dulu, baru dikasih air, boleh ditambah deterjen, begitu caranya. Paham gak? Paham. Jadi nek yang selama ini terbalik, monggo dibalik. Jadi caranya baju yang najis itu taruh dulu di ember, baru dikasih air, kasih deterjen, baru dikucek-kucek terserah panjenengan. Nah, nanti disucikan terakhir. Kalau bisa pakai air yang mengalir, kalau tidak ambilkan dari pakai gayung itu, disiram begitu. Kalau terbalik, jenengan ngasih air dulu, ngasih deterjen, kemudian baju yang najis dimasukkan ke dalam diucek-ucek, itu najisnya tambah melebar. Tambah melebar. Jadi ada perbedaan perspektif, yang mana dulu yang dimasukkan. Nah ini caranya begitu. Terus kalau mesin cuci, yang satu tabung itu kan airnya ngalir, itu nggak ada masalah itu. Meskipun baju yang najis dengan yang tidak najis dicampur, nggak masalah. Tapi kalau yang 2 tabung itu kan ngisi dulu toh secara manual toh. Terus betul. Yang mesin cuci 2 tabung kan diisi dulu pakai kerannya dibuka, setelah itu baru dicemplungin bajunya atau bajunya dulu. Nah, caranya sama. Jadi kalau mesin cuci 2 tabung, cemplungin dulu baju yang najis walaupun dicampur dengan yang tidak najis, baru kerannya dibuka. Kasih deterjen, diputer-puter. Nanti kalau sudah selesai dipindah ke untuk pengeringan kan gitu toh kalau yang 2 tabung gitu. Kalau yang 1 tabung kan selesai langsung kita jemur. Nah persoalannya laundry itu banyak yang tidak paham fikih.
Kalau pengen aman, kalau pakai mesin cuci, baju yang najis dengan baju yang tidak najis dipisah. Cara nyucinya, jadi misalnya pertama kita nyuci pakai mesin cuci baju-baju yang tidak najis. Selesai, tahap kedua adalah baju-baju yang najis. Gitu. Itu lebih aman. Dan laundry, panjenengan kalau punya usaha laundry, kalau mau menerapkan yang disebut dengan laundry syariah, ya seperti ini. Pisah antara baju yang najis dengan yang tidak najis, otomatis nanya ke yang minta jasa niku, niki bajunya ada yang najis napa boten? Itu laundry syariah. Kalau nulis laundry syariah tapi tidak nanya ini baju yang najis dengan yang tidak najis yang mana tidak ditanya, berarti belum syariah niku. Karena dicampur-campur toh. Ketika dicampur-campur maka yang tidak najis awalnya menjadi najis semua gara-gara dicampur dengan yang najis. Angetan. Jadi masalah bersuci ini kadang sepele tapi penting. Makanya kita harus betul-betul memperhatikan. Hadirin ibu-ibu yang saya hormati, niki sudah hampir menjelang maghrib. Tidak bijak mungkin kalau saya lanjutkan. Saya kira itu nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kalau ada yang salah-salah niku semata-mata dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Dr. Saifuddin MHI. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu pengumuman. Untuk pengumuman pertama, jumlah infak pada pengajian bulan ini sebesar Rp605.000. Untuk pengumuman kedua, peraih door prize pada pengajian bulan ini 1 Ibu Sarah, 2 Ibu Liliana, 3 Ibu Warni, 4 Ibu Paryanti, 5 Ibu Hedi, 6 Ibu Wati, 7 Ibu Nur Hoiriyah, 8 Ibu Nur Aini, dan Ibu Betty Supono. Ibu-ibu pengajian Nur Masitoh yang kami muliakan, acara demi acara telah kita sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.